Sobat Lestari, setelah kita tadi udah panen, menjelajah tentang madu lebah galo-galo, Iya, kelulut. kelulut. Ini merupakan nih produk dari Hasil hutan bukan hasil kayu. hutan bukan kayu dari Bang Andi ya, Koperasi Rimba Raya. Koperasi Rimba Raya. Oh berarti ini masih bekerja sama gitu ya Bang Andi ya? Iya, karena brandnya masih brandnya dari Koperasi Rimba Raya. Jadi brandnya itu Maduku Oke. Jadi Maduku Maduku Oke. Oke bisa, Madukuo bisa juga. Oh, oke. Maduku Oke atau bisa juga Madukuo. Siap. Ini boleh kita cicipin nih Bang Andi? Boleh. Nih. Silakan. Nih, Ya, setelah- ini hasil panen kita tadi ya. Ini tadi saya panen tadi kan? Apakah tadi Silakan saya dicoba. bilang bisa jadi 1 botol, nah, bahkan lebih kan? Nah, ayo kita coba nih. Yuk. Yang mana kita coba duluan nih Bang Andi? Hasil panen dulu kita coba. Ya, yang ini ya. Iya. Ini gimana buka Bang Andi? Oh gitu aja ya. Iya. Nah, ini hasil panen kita tadi. Nih, hasil panen kita tadi nih, saya Silakan coba nih. dicoba bagaimana rasanya. Saya coba dulu rasanya. Dituang saja. Oh, diutangnya itu ya. Siap. Oh, nggak terlalu encer gitu Bang Andi dia. Malah encer sekali, kandungan Ah, oh airnya iya. sampai 24%. Nggak kental gitu ya. Iya, tidak kental. Tidak kental. Kalau madu hutan, madu kelulut itu tidak ada yang kental kalau tidak melalui proses. Gitu ya. Iya. Ini boleh dicoba nih Bang Andi? Boleh, silahkan. Nih, saya mau mencoba nih hasil madu nih. Kelulut. Nah, ini madu kelulut. Silahkan dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Enak. Testimoni rasanya seperti apa? Waduh, kok oke nih. Bang Andi, aduh. Kalau untuk jenis madu kelulut ini ada rasa asam manisnya. Oh, ada asam manisnya gitu, Bang Andi? Iya, kan ada asamnya. Iya, ada asam Nanti manisnya. makin lama dia makin asam sekali. Tapi bagus untuk tubuh, lebih bagus. Jadi kalau misalnya ada mah, ada lambung, itu tidak pengaruh, malah lebih bagus. Diabetes juga kita anjurkan madu kelulut dibandingkan kelulut, ya? madu yang lain. Madu kelulut kalau diabetes. Enggak. Nah, kalau Kalau ini ini? madu hutan. Oh, ini madu hutan nih. Nih, Nah. yuk kita cobain madu hutan. Nah, kalau madu hutan ini untuk asli atau tidaknya, kadang-kadang orang banyak melalui entah itu masukkan freezer, entah itu dibakar, itu tidak betul. Ya, Itu artinya salah itu semua. salah semua. Kemudian ada juga yang bilang kalau madu asli itu tidak disukai semut. Nah, itu semua salah. Nah, biasanya dari baunya kita bisa rasakan gasnya itu. Yuk, ada gasnya gitu ya, Bang Ya, Andi. karena itu enzim diastasinya. Dari situ kita bisa. Pertama dari bau, kemudian dari rasa. Silakan dicoba nanti. Kita coba ya. Nih madu hutan nih Bang Andi Iya, ya. ini madu hutan. Ini nggak apa-apa saya nih minum ya Bang Andi? Boleh, Boleh, silakan. boleh. Nanti Silakan. tinggal potong gaji. Nih, kita coba nih madu hutan. Serana nih Bang Andi ya. Ini dorsata. Dorsata nih. Iya, madu sialang. Nih, kita coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hangat di kongkonnya. Rasanya lebih agak kental gitu Bang Andi ya, daripada yang ini ya. Iya, karena kadar airnya lebih rendah. Ini kadar air rendah mungkin ya. sekitar 22%. Nah, kalau madu kelulut tadi mungkin sekitar 26 sampai 27%. Kemudian rasanya itu kalau yang asli itu di kerongkongan itu rasa apa ya, semacam gasnya itu terasa. Kemudian licin di mulutnya itu terasa. Kemudian kalau misalnya ini ada rasa perihnya juga kalau kita punya luka di kerongkongan Tenggorokan, itu terasa dia. Ini khasiatnya lebih bagus yang mana nih Bang Andi? Khasiat sebetulnya sama, Sama. tapi berdasarkan hasil penelitian madu kelulut itu khasiatnya lebih baik Madu kelulut, dibanding yang lain. Nah, Ah. kalau untuk punya penyakit diabetes, kita menganjurkan minum madu kelulut ini tiap hari. Nah, nih setelah ini apa? Ini ada sarangnya juga nih Bang Andi ya? Nah, ini kita dari Dari kawan-kawan di Jogja. Nah, ini namanya madu sarang. Ini yang jenis Millifera. Nih, ada sarangnya sambil sarangnya nih. Iya, itu yang jenis Millifera madu sarang. Nah, ini madu sarang hutan. Aduh, sarang hutan. Iya, kalau madu sarang hutan dia lebih hancur dia. Nah, makanya kalau yang banyak di pasaran itu yang jenis Millifera ini. Jadi Vera ini Bang Andi ya. Iya. Kalau mau beli lebah madu hutan kuo, oke itu gimana caranya Bang Oh, Andi? siap, itu yang Gimana penting. caranya? Itu yang penting. Nah, kita punya FB Koperasi Rimba Raya. Nanti bisa langsung berteman ya. Ya. Kemudian Koperasi juga Rimba Raya. punya Instagram Koperasi Rimba Raya Kuo juga. Nah, bisa nanti berteman di situ, bisa lewat Messenger yang lain-lain, kemudian bisa ke WA saya langsung juga ini bisa. nanti di bawah ini nanti di nomor Ya. WA nih ya. Mana? Nah, Oh iya, di belum. bawah di belum. belum bagi Ya, mandi. nanti kita Nanti kita edit dulu. Iya. Setelah kita keliling-keliling dari pertama perkenalan apa itu madu trigona, madu kelulut segala macam, Kita praktek langsung ya, supaya praktek kawan-kawan bisa langsung paham praktek gitu di ya, lapangan praktek, bisa ya. benar-benar. Ini termasuk budidaya yang mudah Mudah di dan kalangan orang awam gitu Bang Andi Iya. ya. Siapa saja bisa melakukan saja. budidaya ini, di mana saja bisa. Jadi untuk teman-teman lestari, yuk mari kita yuk untuk daya tahan tubuh biar kuat, Mendapatkan madu asli juga. madu asli juga nih.
pesan ke Langsung. Bang Andi nih, madu hutan Kuok. Oke. Ini koloni. Koloni ini kita ambil dari hutan atau dari ladang. Kemudian setelah sampai kita potong dulu. Nah, manfaatnya itu dipotong supaya dia cepat naik ke kotak atau topping yang kita sediakan. Nah, sebetulnya bisa kita langsung pasang saja bisa, tapi proses untuk madu itu naik akan lama. Jadi lebih baik kita potong dulu dia. Berarti ini udah ada koloni dari hutan lah gitu. Iya, Bang. koloninya sudah ada. Koloninya sudah ada, kita potong, kita ambil dari hutan, kemudian kita potong lagi supaya lebih ini. Dipotong kita cek lagi. Nah, Dia motongnya sampai mana nih Bang batasnya? batasnya kalau bisa sampai di paling ujung. Artinya ini kan sudah sampai salangnya dia. Ya. Cuman lebih cepat lagi dia sebetulnya kita potong lagi dikit lagi atau cukup. Kita potong lagi dia. Ini bisa langsung kita pasang bisa, tapi dia agak lama dia naiknya. Nah ini polennya. Jadi kita potong sedikit lagi biar dia lebih cepat lagi naik. Ini telurnya. Oh, ini telur lebay tuh. Iya, telur dia. Nah ini baru kita pasang. Oke. Berarti tadi ini gunanya dipotong supaya biar cepat naik Iya. ke loknya gitu. Jadi Bang. dia strukturnya itu kan ke atas. Jadi selagi masih ada ruang kosong, dia akan mengisi dulu ruang kosong itu. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita pasang topping, dia masih banyak ruang kosong, dia akan lama naiknya. Nah ini kan udah habis nih ruang kosongnya dia. Nanti tinggal kita pasang toppingnya. Nah, sekarang kita siapkan toppingnya dulu. Ya, Oh, ini telurnya nih, ini Bang. telurnya. Ini telurnya nih. Yang penting sampai Ini telurnya. polennya nih, Bang ya. Iya, itu Polennya. polen. Iya. Polen ini bisa dimakan ya, Bang? Bisa. Nah, proteinnya banyak. Kalau untuk otak anak itu bagus kalau ibunya seperti itu. Segar. Jadi saya 2 minggu lagi mau ujian. Iya. Jadi saya makan polennya biar saya bisa menjawab nanti Iya, ujian dia ya. lebih cerdas dia. Biar lebih cerdas. Siap. Gunanya ini cuma untuk ini supaya datar saja. Supaya datar, ini kita lubangi. Nah, ini kita lubangi. Nah, ini sebagai pintunya nanti. Jadi lubangnya tidak terlalu besar nanti. Jadi dia otomatis ke atas. Biar dia untuk masuk ke loknya gitu, Bang ya. Ya, ke namanya topping. Oh, Kalau topping kotak ya? itu topping. Topping. Kalau di minuman topping tuh pemanis di atas minuman. Itu pemanisnya. Ini juga pemanis, tapi sebagai pemanis madu nanti. Pemanis madu ya. Kemudian kotaknya kita bakar dulu. Gunanya Fungsinya apa, Pak? dibakar itu untuk mematikan hama-hama kayu. Jadi takutnya nanti setelah kita pasang topping, kemudian ada madu, hamanya berkembang. Nah, nanti itu bisa menyebabkan koloni itu menjadi hilang. Nah, makanya kita bakar dulu. Jadi hama-hama yang ada di kayu itu mati semua. Nah, di dalam kayu ini biasanya ada hama kecil-kecil, halus-halus putih. Tapi kenapa madunya ini ngejar saya di Bang? Ya, apa lebahnya? Nah, lebah itu dia suka yang pakai parfum wangi-wangi. Biasanya seperti itu.
dia di atasnya kita pasang plastik bening seperti ini. Plastik bening seperti ini manfaatnya supaya kita bisa melihat perkembangan dari koloni. Nah, kalau dengan adanya plastik ini, setelah kita buka nanti dia tidak langsung terkejut koloni itu, tidak langsung menyerang. Kita bisa melihat perkembangannya dari plastik ini. Kemudian juga untuk menghalangi hama seperti cicak, kemudian semut untuk masuk ke dalam kotak topping yang kita buat. Selain semut sama cicak apa lagi Bang? Hama dari apa nih? Hamanya biasanya selain yang sering itu semut dan cicak, kemudian ada juga katak. Katak ya. Nah, makanya kalau kita pasang ini harus pakai kaki atau tempatnya agak tinggi sehingga katak itu tidak bisa masuk ke dalam. Kemudian ada lagi katanya lalat, tapi jarang kita temukan itu. Yang sering kita temukan itu semut dengan cicak. Jadi kalau ada yang bilang madu asli itu tidak disukai oleh semut, itu salah besar. Salah besar ya. Karena hama kita dalam budidaya lebah madu itu yang pertama itu ya semut. Berarti yang di kalangan orang awam kalau katanya madu tuh didatangi semut, kalau itu dibilang nggak asli itu Tidak benar. mitos lah ya, tidak benar. Mitos, sudah Mitos pasti lah ya. tidak benar. Karena dalam madu itu tetap ada glukosanya. Kayak gitu udah ada madu ya itu Bang ya. Ya, di dalam. Jadi di dalam itu dia sudah ada strukturnya. Pertama paling bawah itu telur, kemudian baru madu dengan polen. Jadi hasilnya itu madu dengan polen tadi, hasil dari. Nah, itu adalah cadangan makanan mereka sebetulnya, yang kita sebetulnya mencuri makanan mereka, mencuri cadangan makanan mereka. Nah, ketika musim hujan itu biasanya produksi madunya tidak banyak karena dia cuma di dalam saja ketika musim hujan. Nah, itulah cadangan makanan madu tadi yang mereka makan. Makanya kalau musim hujan kita tidak produksi madu itu boleh dibilang paceklik. Karena dia makan madu yang ada di dalam, tidak keluar untuk mencari makan. Nah, nanti kita pasang seperti ini, nanti mereka akan ngelem sendiri. Oh, ngelem sendiri Nah, gitu ya. jadi setiap ada seperti ini kan, ada lowong-lowong itu, nanti mereka tutup dengan propolisnya sendiri. Sebetulnya kalau kita mau budidaya lebih cepat, kita sendiri yang nutup. Tapi kalau lebih alami, kita pasang, nanti mereka akan nutup sendiri. Karena setiap ada cahaya itu akan mereka tutup. Setiap ada cahaya Ada yang ruang masuk, kosong gitu ya. iya, semua ada ruang kosong tutup. Nah, makanya kita potong itu supaya ruang kosongnya tidak ada lagi. Nah, udah siap kalian ya? Kemudian tinggal kita pasang seperti ini. Mau dipaku silakan, mau tidak dipaku juga bisa. Nggak usah triplek pun nggak apa-apa, langsung ini. Ya, bisa juga. Nah, untuk mengurangi cahaya bisa kita pasang triplek lagi atau spanduk juga silakan. Nah, dia kan otomatis naik ke atas. Entahnya. Nanti dia ngelem sendiri gitu Bang ya. Ya, nanti semua ruang kosong ini yang seperti ini ada yang kosong itu nanti mereka tutupi dengan propolisnya itu. Nah, makanya manfaat dari madu dari kelulut atau trigona ini sangat tinggi karena dia mengandung propolis yang tinggi. Propolis itu dari sarangnya. Nah, bisa langsung kita tutup atau sambil menunggu tripleknya bisa kita pasang triplek juga bisa. Nah, selesai. Jadi siapa saja bisa membudidayakan ini dengan mudah. Berarti ini lebah kelulut ini termasuk budidaya yang murah untuk orang yang awam gitu. Ya, Orang baru budidaya yang paling murah, paling gampang dan bisa dilakukan di mana saja. Artinya di perkotaan pun bisa kita buat ini. Yang penting misalnya kita buat di rumahan, vegetasinya cukup, tidak terlalu banyak lah, disesuaikan antara vegetasi dan jumlah koloni itu bisa. Nah, diharapkan juga di bawah tidak terlalu mendapat cahaya matahari langsung. Nah, dia akan kembali ke sarangnya yang tadi waktu kita motong tadi kabut-kabut, nanti akan masuk kembali. ya. Masuk kembali. Nah, ini pintunya. Pintu ya nih, kita lihat nih. Obat lesari. Tonton nih. Obat lesari. Nah, tadi ada sisa-sisa potongan seperti kayu-kayu, nanti mereka membawa keluar. Nah, yang membawa keluar semacam di kakinya itu ada semacam kayu-kayu, itu adalah sisa-sisa kayu yang ada di dalam. Nanti ada yang bertugas untuk membersihkan sarang, nanti ada yang mencari makanan. Nah, sudah ada tugasnya masing-masing. Itu lihat. Nah, dari sini bisa kita lihat kan? Nanti ada sisa-sisa kayu yang keluar membawa sisa-sisa kayu. Oh iya ada. Nah,
Nah, ada yang membersihkan. Nah, itu yang keluar dari dalam membawa kayu. Sisa-sisa serbuk-serbuk dari potongan tadi. Berarti mereka korsa gitu Bang ya. Ah, Ada sudah yang- punya tugas masing-masing. tugas Makanya belajar masing-masing. dari lebah ini. Iya benar. Ada yang bertugas untuk menjaga, ada yang bertugas mencari makan. Ratunya cuma satu, jangan ditiru. Oh, ratunya cuma satu. Iya, cuman itu yang jangan ditiru. Wow, benar-benar. Kasihan ratunya ya. Ya, kasihan ratunya. Tapi tidak, memang koloni itu seperti itu. Ada yang bertugas untuk lebah kerja, ratunya cuma satu. Jadi apabila ratunya pergi, maka koloninya pergi gitu Bang ya. Ratunya, ya, dia akan mengikuti ratu, tapi ratu itu tidak akan pergi selama dia nyaman di dalam. Selama dia nyaman, pakan cukup, dia tidak akan pergi. Apa boleh nanti kita cari ratunya gitu Bang? Agak susah mencari Agak susah ratu. cari ratunya Dia ya. harus dibuka semua. Oh gitu. Nah, mungkin yang di itu bisa, tapi nanti akan berpengaruh pada koloninya. Oh gitu dia ya. Ya. Merasa terganggu dia gitu Ya, ya. terganggu dia. Oke, tinggal seperti ini kita sudah selesai untuk pemasangan. Sudah, kita biarkan saja. Nanti paling kita pasang lagi kakinya untuk ini supaya cicak atau katak terutama. Kalau katak sudah masuk dia akan makan semua. Oh kalau kata ya. Kalau katak semua sudah masuk, habis semua. Kalau cicak dia cuma ngambil satu-satu. Kalau semut paling dia kalau udah kuat barulah dia mengambil alih. Tapi kalau dia masih sedikit dia tidak akan berani ngambil alih. Kalau cicak cuma ngambil satu-satu. Tapi kalau katak semua dimakan. Rakus kata Habis, rakus. Oke, ya. Kita lanjut lagi ya. Siap. Biar naikkan ya. Setelah tadi kita membuat apa tadi Bang? topping. Ini namanya Toppingnya. topping. Supaya kita bisa mudah lah paninnya gitu dibilang ya Bang ya. Topping ini memudahkan kita untuk dalam pemanenan. Pemanenan ya. Jadi pemanen madunya nanti dia cukup di dalam topping yang sudah kita buat ini. Ini tinggal lihat aja di sini ya. Ya. Nah, ini belum dilem memang dia. Nanti dia akan lebih diri. Nih, bisa dilihat nih. Nih, Sobat Lestari nih. Nanti kalau misalnya mau manen madunya langsung di sini di Nanti topping dia aja. akan Bang, ya. membuat kantong-kantong madu di dalam sini. Jadi setelah buat toppingnya, kita kasih kakinya gitu ya. Ya, Untuk supaya dia lebih menghindari tinggi. hama ya. Ya, lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. But that's where I wanna be. Oke, I siap. feel like I'm in a